Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Sulaiman, NIM 1924036. Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kekuasaan dan Politik dalam Organisasi. Ada dua definisi. Yang pertama, kekuasaan. Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Menurut Mariam Budiharjo 2002, kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang, kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Juga dalam KBBI disebutkan jika kekuasaan merupakan kemampuan individu atau kelompok atau sekelompok orang untuk menguasai individu atau kelompok lainnya yang didasarkan pada wibawa, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Kita masuk ke definisi kedua, yaitu politik. Politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan di mana individu atau definisi kedua tentang politik. Politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan di mana individu atau kelompok terlibat sedemikian rupa guna memperoleh dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai kepentingannya sendiri. Definisi lain, politik diajukan oleh Richard L. Duff, yang menurutnya adalah penggunaan kekuasaan guna mempengaruhi keputusan dalam rangka memperoleh hasil yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk. Di sini ada tanggapan dari French and Raven, Douglas Firehall tentang jenis kekuasaan. Mereka mengklasifikasikan 10 jenis kekuasaan yang banyak diaplikasikan hingga saat ini. Yang menurutnya adalah: pertama, reward power adalah kekuasaan yang didasarkan kemampuan seseorang menyediakan keuntungan bagi sesuatu atau orang lain. Kekuasaan mengalir dari individu yang mampu menyediakan reward yang dibutuhkan orang lain. Penggunaan kekuasaan reward biasanya dilakukan oleh orang di tingkatan tertinggi hierarki organisasi. Mereka biasanya punya akses pada material, informasi, atau upah. Yang kedua, chief power adalah kekuasaan yang didasarkan atas kemampuan seseorang menyediakan dampak hukuman pada target akibat ketidakpatuhannya. Kekuasaan ini terletak pada kemampuan seseorang untuk memerintahkan keputusan lewat cara fisik. Dan yang ketiga ada expert power, adalah kekuasaan yang didasarkan kemampuan dan pengetahuan khusus yang dimiliki seseorang, di mana target atau orang lain kerap menggunakan atau bergantung kepadanya. Orang selalu menghargai kompetensi, dan sebab itu expert power merupakan sumber kekuasaan yang penting untuk
diterapkan. Kekuasaan mengalir dari orang yang punya skill, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan dan dihargai oleh orang lain. Yang keempat, legitimate power adalah kekuasaan yang didasarkan atas perasaan orang lain bahwa pelaku kekuasaan punya otoritas dan hak untuk mempengaruhi tindakan mereka. Perasaan ini merupakan hasil yang diterima dari organisasi formal atau warisan historis. Yang kelima, identifikasi power without hurt adalah hubungan seseorang dengan orang lain yang punya kekuasaan menular pada orang yang berhubungan tersebut. Sebab itu, kekuasaan yang ada merujuk pada penguasa lain. Jenis kekuasaan ini bisa datang lewat hubungan personal, seperti sekretaris atau asisten administrasi yang kerap kerja bersama bos eksekutif. Dan yang keenam, critical power adalah seseorang berkuasa hingga derajat mana kontribusi orang tersebut bersifat kritis bagi individu lain atau bagi organisasi. Ketujuh, social organisasi power. Kekuasaan juga diturunkan lewat hubungan terstruktur di mana seorang mengkombinasikan kekuatan individual mereka guna memenuhi tujuan kelompok. Yang kedelapan, ada power asing power. Kekuasaan juga bisa bersumber tatkala seseorang menggunakan kekuasaannya. Kekeliruan menerapkan kekuasaan dapat berakibat hilang kekuasaan. Sebaliknya, penggunaan kekuasaan cenderung meningkatkan kekuasaan itu sendiri. 9. Ada charismatic power. Karisma yang digambarkan oleh Max Weber dan research power diidentifikasi menyediakan dasar teoritas bagi dasar kekuasaan. Orang yang mempunyai karisma biasanya punya personalitas menyenangkan, menarik, dan mendorong orang mau mematuhi si pemilik karisma. Dan yang terakhir ke-10, critically power adalah penempatan strategis individu ke dalam organisasi. Juga merupakan sumber kekuasaan, lokasi fisik di jantung, kegiatan atau interaksi dengan orang-orang berkuasa, menambah perkembangan dan penggunaan efektivitas dari kekuasaan. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke dasar-dasar kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan formal. Kekuasaan formal adalah di mana posisi individu di dalam organisasi menampilkan kemampuan untuk memaksa atau memberi penghargaan dari wewenang formal atau dari kontrol informasi. Dan yang kedua, kekuasaan paksaan. Kekuasaan paksaan ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang itu merasa takut. Dan yang ketiga ada kekuasaan imbalan. Kekuasaan imbalan itu seperti kepatuhan diperoleh berdasarkan kemampuan untuk memberikan imbalan yang berharga. Yang keempat ada kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah itu seperti diterima seseorang karena posisinya dalam hierarki organisasi. Yang kelima ada kekuasaan informal. Kekuasaan yang berasal dari mengakses dan mengontrol informasi. Dan yang keenam ada kekuasaan ahli.
kekuasaan ahli itu berpengaruh karena dia harus mempunyai kemampuan atau pengetahuan khusus. Yang ketujuh ada kekuasaan rujukan. Pengaruh berdasarkan kepemilikan sumber daya yang diinginkan atau karakter individu. Yang kedelapan, kekuasaan karismatik. Perluasan kekuasaan dirujukan yang berasal dari kepribadian individu dan hubungan antar pribadi. Selanjutnya kita masuk ke kekuasaan. Di sini kekuasaan terbagi atas dua, yaitu kekuasaan formal dan personal. Kita masuk kekuasaan formal. Kekuasaan formal terdiri dari tiga, yaitu pertama, kekuasaan koersif, yang berarti kekuatan yang didasarkan pada rasa takut. Yang kedua, kekuasaan reward, yang berarti orang taat pada keinginan dan aturan karena dengan demikian bisa menghasilkan keuntungan yang positif. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan legitime, yang berarti kekuasaan ini berasal dari jabatan seseorang dalam struktur organisasi. Kita masuk ke kekuasaan personal. Kekuasaan personal terdiri dari 4. Yang pertama, kekuasaan pakar. Kekuasaan ini muncul akibat kepakaran, keahlian khusus, atau pengetahuan. Yang kedua, kekuasaan rujukan. Kekuasaan didasarkan diidentifikasi dengan orang yang punya sumber daya dan sifat personal yang dikagumi orang. Dan yang ketiga, kekuasaan informal. Orang punya kekuasaan informal jika mereka punya akses pada informasi yang orang lain hargai. Dan yang terakhir, yang keempat, kekuasaan koneksi. Kekuasaan koneksi berarti individu punya akses langsung pada orang dengan posisi tinggi dalam hierarki organisasi atau politisi berpengaruh. Saat ini kita masuk ke kesimpulan dari makalah saya adalah di sini hakikat dari kekuasaan itu merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan perilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkan. Kekuasaan dan politik itu biasanya identik. Di sini politik diartikan sebagai upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Namun, penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Pada hakikatnya, penggunaan politik itu bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat seluruhnya, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Untuk itu, adanya pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan. Itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.